Kembali lagi di channel Babysel Review. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP Samsung Series M, yaitu Samsung M14 5G. Samsung M14 5G ini sudah dirilis resmi di Indonesia pada bulan April kemarin. Untuk harga resminya Samsung M14 5G ada 3 varian, 4x64 dibanderol dengan harga Rp2.799.000, 4x128 dibanderol dengan harga Rp2.999.000, dan varian 6x128 yang dibanderol dengan harga Rp3.299.000. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka. Di sini kita langsung disambut dengan kotak Samsung ya, teman-teman. Langsung kita buka aja. Oke, di dalamnya kita dapat kabel data USB-C. USB-C itu USB-C ya, teman-teman. Terus ini ada buku panduan dan buku garansi. Udah kosong. Terus ada IMEI. Dan ini adalah yang paling utama, yaitu HP Samsung M14 5G. Oke, kita letakkan dulu. Dan kita dapat SIM ejector. Terus buat kepala chargernya dari tadi di dalam box tidak kelihatan ya. Memang kepala chargernya ini tidak disertakan di dalam box. Nanti terpisah ya buat kepala chargernya seperti Samsung A14 5G. Oke, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Samsung M14 5G. Yang sedang saya pegang ini varian dari warna dark blue. Buat varian warnanya ada 3, dark blue, biru, dan silver. Untuk yang dark blue ini warnanya hampir mirip dengan warna biru dongker ya teman-teman. Terlihat kalem dan elegan buat warnanya. Terus untuk desainnya bagian sampingnya melengkung, gak flat ya teman-teman. Beda dengan Samsung A14 yang framenya sudah flat. Buat material casing bagian belakangnya menggunakan polikarbonat yang sudah dibalut dengan finishing yang mendekati glossy. Agak mengkilap casing bagian belakangnya. Buat model kameranya juga sudah kekinian banget. Terus buat feel-nya pas dipegang di tangan udah nyaman ya. Cuman agak berat dan tebal untuk ukuran HP-nya. Maklum ya, karena Samsung M14 ini dibekali baterai yang cukup besar, yaitu 6000 mAh. Buat bagian kanan ada tombol power dan fingerprint, terus atasnya ada tombol volume. Untuk bagian atas ada mikrofon, bagian samping kiri ada SIM tray. Buat bagian bawahnya ada speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan jack audio. Untuk SIM tray-nya triple slot ya teman-teman, jadi bisa dipasang dual kartu SIM dan micro SD secara bersamaan. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian layarnya. Samsung M14 dibekali layar dengan panel PLS LCD. Jadi panel PLS ini produknya dari Samsung, hampir mirip kelasnya dengan IPS LCD. Ukurannya 6,6 inch, resolusi sudah Full HD+, refresh rate-nya juga sudah 90 Hz adaptif. Untuk kecerahannya bisa sampai 450 nits, sudah dibekali protection Corning Gorilla Glass 5. Dan buat desain layarnya masih menggunakan desain layar water drop. Gambar yang dihasilkan dari layar Samsung M14 sudah bagus ya teman-teman. Warna yang diberikan sudah cukup jelas dan tajam. Beda dengan panel IPS yang biasa. Mau dipakai nonton sudah bisa banget memberikan kualitas gambar yang jernih. Udah bisa banget buat manjain mata. Untuk scrolling-scrolling juga sudah bisa smooth scrolling. Tapi buat ukuran bezelnya layar Samsung M14 masih terbilang cukup tebal. Padahal buat harganya hampir mendekati 3 juta. Yang penting buat kualitas hasil layarnya bagus ya teman-teman.
Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian performa. Samsung M14 dibekali chipset Exynos 1330 5G dengan fabrikasi 5 nanometer, dibekali 3 varian RAM dan internal 4x64, 4x128 dan 6x128. Nanti juga ada tambahan RAM ekspansinya 4GB dan 6GB. Untuk operating sistemnya sudah menggunakan Android 13 One UI Core 5.1. Untuk bagian baterainya dibekali baterai sebesar 6000 mAh dengan pengecasan 25 watt fast charge. Untuk skor Antutunya ini saya menggunakan varian yang 4x64 mencapai di angka 338 ribuan. Buat dicoba main Mobile Legends bisa kita set mentok di setelan grafis yang tinggi dan refresh rate yang tinggi juga. Selama permainan masih aman-aman aja dan lancar. Buat bagian performanya, Samsung M14 sudah bisa memberikan performa yang bisa diandalkan, seperti main sosmed harian, buka aplikasi banyak secara bersamaan, dan untuk main game. Samsung M14 masih cukup enak untuk menjalankan semua itu, apalagi ditambah dengan performa baterai yang cukup besar, ini pastinya berguna banget buat operasional smartphone. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian sektor kamera. Samsung M14 dibekali triple kamera pada kamera bagian belakangnya, 50 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel untuk lensa deep sensor, dan 2 megapiksel lagi untuk lensa makro. Sedangkan buat kamera depannya beresolusi 13 megapiksel. Dan untuk hasilnya kita bisa lihat pada video ini. Oke teman-teman, ini adalah perekaman menggunakan kamera depan Samsung M14 5G. Bisa kita dapatkan pada 1080p 30 fps dan 720p 30 fps. Jadi belum sampai 60 fps ya teman-teman buat perekaman videonya. Buat kualitas audionya seperti ini ya teman-teman ketika di outdoor. Dan ini adalah perekaman menggunakan kamera belakang ya teman-teman, Samsung M14 5G. Sama aja bisa kita dapatkan pada 1080p 30 fps dan 720p 30 fps. Ini belum ada fitur ultra stabilizernya ya teman-teman. Jadi buat perekamannya maklum kalau hasilnya nanti agak goyang-goyang. Untuk hasil jepretan dari kamera Samsung M14 ini udah lumayan bagus di kelasnya. Udah cocok lah kalau mau diabadikan di sosmed. Untuk hasil perekaman videonya juga udah lumayan bagus, walaupun belum ada fitur stabilizernya, tapi untuk hasilnya ini udah cukup stabil. Buat perekaman suaranya juga udah lumayan jernih.
Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke bagian fitur tambahan. Di bagian keamanan sudah dibekali dengan side fingerprint dan face unlock. Di bagian layar sudah dibekali dengan refresh rate yang sudah bisa adaptif. Di bagian performa dibekali RAM expansion dan juga ada fitur flex drop buat multitasking jadi lebih mudah. Di bagian konektivitas sudah support NFC dan jaringan 5G. Oke, sekarang buat kesimpulannya. Untuk teman-teman yang sedang cari HP kelas harga 2-3 jutaan, Samsung M14 5G ini patut untuk dilirik. Dari segi harga, Samsung M14 5G ini tidak overpriced dan tidak murah juga. Standar harganya, pas dengan performa yang diberikan. Buat kebutuhan sehari-hari misalnya buat sosmed, buat multitasking aplikasi banyak, dan buat main game, Samsung M14 ini masih cukup enak untuk menjalankannya. Apalagi ditambah dengan performa baterai yang cukup besar yang pastinya nanti enggak bakal sering ngecas. Tapi harus digarisbawahi buat desainnya, Samsung M14 ini terbilang kurang premium di kelas harganya karena ukuran HP-nya tebal dan berat, jadi feel-nya enggak kayak HP 3 jutaan. Tapi buat performa, Samsung M14 ini cukup oke untuk diandalkan. Semua itu kembali lagi ya ke kita yang mau pakai HP-nya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua tertarik dengan HP Samsung M14 5G? Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang ingin membeli HP Samsung M14 5G ini, bisa langsung datang aja ke toko kami, BBCell Selomerto, yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo, Jawa Tengah. Tepatnya di sebelah Sate Barokah ya teman-teman. Dan untuk yang di luar kota, tenang aja, BBCell ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BBCell review. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.